Mohon izin untuk bergabung, Pak. Ya, selamat datang, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, rekan-rekan mahasiswa yang saya banggakan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih sudah bisa bergabung, baik yang online maupun yang offline. Semoga perkuliahan malam ini lancar. Langsung saja, bagi yang sudah bergabung, kita masuk ke transformasi atau operasi elementer pada baris dan kolom suatu matriks. Jadi di pertemuan sebelumnya sudah saya bahas ya tentang bab ini. Ini saya ulang aja untuk nanti latihan pembuktian atau pembahasan atau latihan soal. Nanti bisa dicatat untuk pembahasannya ya, Mas ya. Oke. Yang dimaksud dengan transformasi atau operasi elementer pada baris dan kolom suatu matriks adalah sebagai berikut. Pertama, penukaran tempat baris ke I dan baris ke J dari A, atau baris ke I dijadikan baris ke J, dijadikan baris ke I dari A. Tulis HIJ A. B. Penukaran tempat kolom ke I dan kolom ke J dari A, atau kolom ke I dijadikan kolom ke J, dan baris ke J dijadikan baris ke I dari A. Tulis KIJ A. C. Memperkalikan baris ke I dari A dengan skalar lambda tidak sama dengan 0. Ditulis HI lambda A. Yang D. Memperkalikan kolom ke I dari A dengan skala lambda tidak sama dengan 0, ditulis KI lambda A. Kemudian yang E, menambah baris ke I dengan lambda kali baris ke J dari B, ditulis KIJ lambda B. F, menambah kolom ke I dengan lambda kali kolom ke J dari B, ditulis KIJ lambda B. G. Menambah lambda 1 kali baris ke I dengan lambda 2 kali baris ke J dari A, ditulis HI lambda 1J lambda 2A. H. Menambah lambda 1 kolom ke I dengan lambda 2 kali kolom ke J dari A, ditulis KI lambda 1J lambda 2A. Kemudian kita masuk ke contoh rekan mahasiswa. Diketahui matriks A 314, 211, 301, kemudian yang matriks B 2 min 1 5 dan 0 1 7. Maka tentukan H23A. Di atas sudah kita bahas, yaitu kalau H23A, H pasti baris yang berubah. Baris kedua dirubah ke baris ketiga, jadi kita arsir kuning ya. Untuk yang berubah itu kita arsir kuning. Untuk yang baris pertama tidak ada perubahan, kita tulis seperti soal. Jadi bisa dicatat ya Mas ya. Kalau bisa semua mencatat, jadi terbiasa menulis metrik. Kalau enggak dicatat, nanti lupa. Itu ya Mas ya. Jadi untuk contoh A, H23A, 314 tetap, kemudian baris kedua dan ketiga ditukar. H23A, 2 ke 3, 3 ke A. Jadinya 301, 211.
Kemudian contoh yang kedua, H12B. Ya gampang saja, karena ini ada 2 baris, berarti yang ditukar baris pertama dan kedua. 2-15017 menjadi H12B, yaitu 017 dan 2-15. Kemudian contoh soal yang B, K13A. K13A, ingat yang berubah adalah kolom. K itu kolom. Ingat-ingat, H baris, K kolom. Jadi kalau K13A, yang kita arsir kolom pertama dan kolom ketiga. Ini nanti yang akan berubah. Kolom kedua tidak ada perubahan, kita tulis. Bisa ditulis dulu ya. Jadi sekali lagi, teman-teman mahasiswa belajar untuk membiasakan menulis, jadi biar terbiasa menulis matriks. K13A, kolom kedua tetap, kolom ke-1 dan kolom ketiga bertukar tempat. Seperti itu. Kemudian contoh yang kedua, K23B. Gampang saja, kolom pertama tidak ada perubahan, 2 dan 0. Yang berubah kolom kedua dan ketiga, yaitu bertukar tempat. Kemudian contoh soal lagi, H2-2A. Bisa kita lihat, berarti yang berubah adalah baris kedua, karena ini H2. Baris pertama dan baris ketiga kita tulis tetap, tidak ada perubahan. Kemudian baris kedua dikalikan -2. Kita lihat 2-1-1 dikalikan -2, berarti -4, -2, -2. Didapat dari 2 dikali -2, -4. 1 dikali -2, -2. 1 dikali -2, 2. Jadi hasilnya -4, -2, dan -2 untuk baris kedua. Contoh soal lagi untuk H1,5B. Gampang saja, H1,5B. Jadi yang berubah baris pertama. Untuk baris kedua kita tuliskan seperti soal 017. Kemudian untuk baris yang pertama kita kalikan -2. Dikalikan setengah. 2 dikali setengah, 1. -1 dikali setengah, -setengah. 5 dikali setengah, 5/2. Atau 2,5. Bisa dituliskan 5/2. Kemudian contoh yang D, K32A. Gampang saja. Untuk K32A, kolom pertama dan kedua tidak ada perubahan. Kita ingat lagi, ini kita sedang membahas transformasi atau operasi elementer pada baris dan kolom suatu matriks. Suara saya jelas nggak, teman-teman? Siap, jelas, Pak. Oke, terima kasih. Jadi kita ingat lagi, di sini kita membahas tentang transformasi atau operasi elementer pada baris dan kolom suatu matriks. Tadi sudah sampai ke D. Kita lihat, kita bantu, soalnya kita cek dulu. Matriks A. Oke, kita kasih note di sini. Nah, untuk
bantuan aja ya teman-teman. Jadi K32A. Soalnya adalah 314, 211, 301. Karena ini yang berubah adalah kolom, kita baca per kolom aja. 323, 110, 411. Oke, di sini kita lihat lagi soalnya K32A. Berarti yang berubah adalah kolom ketiga. Kolom pertama dan kolom kedua sama ya, mas-mas. Kita tuliskan hasilnya, kolom pertama dan kedua, 323 sama, 110 sama. Kemudian kolom ketiga dikalikan 2. 4 dikali 2, 8. 1 dikali 2, 2. 1 dikali 2, 2. Hasilnya 822. Jadi hasil di sini sebagai berikut. Ini kita pause aja, biar tersimpan. Kemudian soal yang masih D, yang K1-1B. Oke, kita short dulu soalnya, biar teman-teman bisa lihat perbandingannya. Oke, di sini soalnya kita tulis di samping ya, di note. Matriks B. Matriks B kita baca 20 min 1, 1, 5, 7. Jadi yang berubah tetap ya, kolom pertama, kolom kedua dan kolom ketiga sama, min 1, 1, 5, 7. Ini yang berubah adalah kolom pertama. 2 dikali min 1, min 2. 0 dikali min 1, 0. Jadi hasilnya min 2, 0, min 1, 1, dan 5, 7. Gampang ya. Semoga nggak ada kesulitan. Lanjut di E. Ini hanya pembuktian matematika aja ya teman-teman. Kalau untuk soal yang lain, mas-mas bisa lihat banyak di referensi, entah itu di buku atau di internet, sangat banyak sekali. Di sini kita bahas sederhana-sederhana aja, jadi pemahamannya mohon dipahamin aja. Jadi kalau saya ujian, saya juga open book, jadi nggak usah khawatir. Iya, selamat datang. Jadi yang penting pemahaman. Iya. Iya, silakan Mas. Kemudian yang penting hanya pemahaman ya Mas ya, pemahaman matematikanya diperhatikan. Saya rasa dulu di SLTA, SMK atau di SMA udah dapat matriks, ini tinggal ngulang saja. Oke, kemudian kita coba E. EH311A. Kita lihat di sini, kita bantu. Soalnya adalah matriks A. 314, 211, 301. Kembali lagi saya ingatkan, kalau yang disebut 31 pangkat 1A berarti yang berubah baris ketiga. Jadi baris pertama dan baris kedua tetap, kita tuliskan tetap. Baris ketiga baru di 31 pangkat 1A. Ini bisa kita lihat baris pertama, baris ketiga ditambah baris ke-1 dikali 1. Jadi baris ketiga ditambah baris 1 dikali 1 perpangkatan. Jadi untuk yang E ini nanti bisa ditulis ya Mas ya. Ini jadikan aja tugas kecil.
di kumpulan nanti minggu depan bisa ditulis untuk yang E, H31 pangkat 1A, hasilnya sudah ada. Hasilnya seperti ini ya, 314, 211, 6, 15. Nanti ditulis aja ini sebagai tugas kecil. Dijabarkan ya pembuktiannya. Jadi seperti ini saya contohkan. Baris ketiga ditambah baris ke-1 dikali 1, karena pangkat 1. Jadi 3 ditambah 3 kali 1 sama dengan 6. Jadi ini bisa kita tuliskan 6. Nah, ini saya jabarkan. Nanti dilanjutkan ya Mas ya, untuk yang 1 dan 5, bagaimana kelanjutannya bisa seperti ini hasilnya. Ditulis aja Mas untuk soalnya ini, nanti di akhir kuliah materinya saya berikan. Jadi untuk tugas E bisa ditulis. Kemudian Siap, yang Pak. ya, terima kasih. Kemudian H23-1A. Oke, ini kita pause, kita close, kita lihat note untuk H23 pangkat 1. H23 pangkat 1A, kita lihat di sini 2-15017. Maaf, ini pangkatnya, ininya notnya salah nih kayaknya nih. Jadi dibuktikan juga ini untuk H23 pangkat -1A, hasilnya bisa seperti ini. Nanti dibikin tugas aja, boleh diskusi, boleh kelompok, yang penting pemahamannya dapat, gitu ya Mas ya. Kemudian untuk F, kita lihat K23-2A. Kita lihat soalnya matriks A, 314, 211, 301. Karena ini kolom, kita baca per kolom aja. 323, 110, 411. 323-2. Kita ingat lagi, untuk yang berubah adalah kolom kedua. Jadi kolom pertama dan kolom ketiga sama, kita tuliskan sama seperti dengan soal 323, 411. Kemudian -7, -1, -2 nanti dibuktikan ya Mas. Gampang. Contoh, kolom kedua ditambah kolom ketiga dikali -2. Ini adalah kolom kedua ditambah kolom ketiga, pangkat -2 ini dikalikan. Jadi di sini bisa kita dapatkan 1 ditambah 4, 1 ditambah 4 dikali -2. Di sini didapatkan -7. Oke, kita tuliskan -7 di kolom pertama, baris pertama. Nanti bisa dilanjutkan untuk kolom kedua, baris kedua, dan kolom kedua, baris ketiga. Dituliskan, dijabarkan. Nah, dijabarkan aja, nanti hasilnya pembuktiannya seperti ini. Jadi ada 3 ya, yang untuk dijadikan tugas kecil, yaitu E. Yang E ini ada 2, F juga ada 2. Oke, kita lihat untuk K21 pangkat 2B. Kita lihat soalnya 20-1-157. Soalnya di sini ya Mas ya. Saya tuliskan di sini untuk bantuan. Kemudian kita lihat K21 pangkat 2. Jadi yang berubah kolom kedua.
kolom pertama dan kolom ketiga sama, kita tuliskan dulu. Kemudian untuk mendapatkan 3 dan 1, kolom kedua ditambah kolom pertama dikali pangkat 2. Dikali 2 berarti. Hasilnya adalah min 1 ditambah 2 dikali 2. Min 1 ditambah 4. Hasilnya 3. Kita tuliskan di sini 3. Kemudian nanti diteruskan ya Mas, untuk hasil 1 ini seperti apa. Nanti dijabarkan lagi di bawahnya. Kemudian G, H2 pangkat 2, 3 pangkat 1, A. Oke, kita lihat di sini untuk soalnya 314, 211, 301, H2 pangkat 2, 3 pangkat 1. Berarti yang berubah baris kedua dan baris ketiga. Baris kedua yang berubah. Baris ketiga tetap. Jadi untuk matriks ini didapatkan untuk baris kedua dikali 2, karena pangkat 2, ditambah baris ketiga dikalikan dengan 1. Diingat ya Mas ya, jadi ini yang berubah baris kedua. Untuk baris ketiga dan baris pertama tetap. Jadi bisa dilihat di sini untuk baris kedua dikali 2 karena pangkat 2, dan ingat ditambah baris ketiga. Ini karena ini baris ketiga dikalikan 1 karena pangkat 1. Akan didapat 2 dikali 2 ditambah 3 kali 1. Hasilnya 4 tambah 3. Hasilnya adalah 7. Bisa dilihat di sini hasilnya 7. Nanti diteruskan untuk 2 dan 3, pembuktiannya seperti apa. Kemudian yang H, K2 pangkat 2, 3 pangkat 3, A. Oke. Lihat soalnya. Kolom kita baca, 322, 110, 411. Ini adalah K2 pangkat 2, 3 pangkat 3, A. Gampang saja, yang berubah adalah kolom kedua. Kolom kedua ini saya kuning, kemudian kolom pertama dan kolom ketiga kita tuliskan seperti soal, karena tidak ada perubahan, 323, 411. Kemudian untuk hasilnya, kolom kedua, kita lihat formulanya seperti ini. Kolom kedua dikalikan 2, ditambah kolom ketiga dikalikan 3. Jadi logika matematikanya gampang, semoga bisa dimengerti. Hasilnya seperti ini, 1 kali 2 ditambah 4 kali 3. Hasilnya 2 ditambah 12, sama dengan 14. Kita tuliskan di sini 14. Kemudian nanti diteruskan, Mas-mas semua, pembuktian untuk 5 dan 3. Gitu ya Mas ya. Jadi nanti dicatat aja ini untuk pembuktian E sampai H. Ada poin 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tugas kecil, kumpulkan minggu depan. Lanjut. Oke, ya. Misalnya kita telah mengetahui matriks B sebagai hasil transformasi elementer dari matriks A, kita dapat mencari matriks A dengan cara mencari inverse dari transformasi elementer tersebut. Contoh, B, H31A. Hasilnya adalah 2, 1, 0, 4, 11, 2, 1, 0, 1. Maka A sama dengan
210, 4, 11, 2, min 1, min 1, 1, sama dengan H31, pangkat 1, min 1, B. Jadi, inverse suatu transformasi elementer juga suatu transformasi elementer. Dapat dirumuskan sebagai berikut. Ini nggak perlu dihafalkan, cukup difahami sama teman-teman mahasiswa. Jadi yang pertama, A, matriks A, Hij pangkat min 1B sama dengan Hij B, dan seterusnya. A sampai F ini bisa dilihat. Kemudian untuk contohnya, kalau B sama dengan H23 pangkat 1A, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 4, 2, 0, 3, 1, 2. Maka H23 pangkat 1 pangkat min 1B sama dengan 23 pangkat min 1B. Oke, bisa dilihat di sini. Bisa dilihat dulu, dipahamin. Jadi udah dipahamin ya. Untuk H23 min 1B sama seperti tadi. Untuk baris pertama dan baris ketiga tidak ada perubahan. Kemudian untuk baris kedua dirumuskan sebagai berikut. Ya. Baris kedua ditambah baris ketiga dikali 1. 2 ditambah 0 dikali 1. 2 ditambah 0 hasilnya 2. Jadi seperti ini. 2 min 2, 3, 0. Nanti dibuktikan untuk hasil yang baris kedua ini min 2, 3, dan 0. Kemudian yang B, kalau A sama dengan H3 pangkat 4B dibaca 21, 13, 8, 16, maka H3 pangkat 4 min 1A sama dengan H3 seperempat A. Akan didapat sebagai berikut. Oke, coba dilihat contoh soal untuk dipahami pelan-pelan saja. Oke, gampang saja ya. Untuk baris pertama dan baris ketiga tetap. Kemudian baris ketiga baru berubah karena H3 kali seperempat. Jadi baris ketiga 8 dikali seperempat sama dengan 2. 16 dikali seperempat sama dengan 4. Nanti bisa dilanjutkan untuk yang B. Insya Allah gampang. Kalau nanti teman-teman menuliskan di kertas atau diketik di Word, itu nanti teman-teman bisa lihat step-nya seperti apa. Jadi kalau di awang memang kadang kita lupa ya, tapi kalau kita tulis dengan formulasi yang sudah ada, kita masukkan, kita pahamin, nanti kita dapatkan hasilnya. Kita ingat lagi, kita sedang membahas transformasi atau operasi elementer pada baris dan kolom suatu matriks. Jadi ini kita sedang membahas transformasi ya. Lanjut di 1.7, matriks ekivalen. Dua matriks A dan matriks B disebut ekivalen A sama dengan B apabila salah satunya dapat diperoleh
dari yang lain dengan transformasi elementer terhadap baris. Terhadap baris dan atau kolom. Kalau transformasi elementernya hanya pada baris saja, dikatakan ekivalen baris. Jadi jika hanya pada baris, dikatakan ekivalen baris. Kalau transformasi elementernya hanya pada kolom saja, dikatakan ekivalen kolom. Kemudian kita ke contoh lagi. Matriks A 231, 410, dan B 410, 231. A adalah ekivalen baris dengan B, karena B sama dengan H12A. Diingat lagi, kalau H12A berarti ditukar baris pertama dan kedua. Disebut ekivalen karena H12A. Kemudian B. Matriks A 3021, 4132. Matriks B 5130, 3021. A adalah ekivalen dengan B. Oke, lanjut. A adalah ekivalen dengan B. Matriks A 3021, 4132 sama dengan K12 min 1 sama dengan 3021 dan 513 min 2. Oke, di sini bisa kita lihat matriks A ya, kita tuliskan 3021, 4132. Bisa dilihat dulu dan difahamin, mungkin diingat-ingat yang lupa, karena ini sudah pernah ya, bisa dilihat dulu, nggak usah buru-buru. Oke, sudah ya. Jadi ini kita lihat di sini K12 min 1. Jadi kita lihat untuk soal K12 min 1, kita baca per kolom aja ya. Kolom pertama 3, 4, 0, 1, 2, 3, 1, 2. Yang berubah adalah kolom pertama. Jadi kolom kedua, ketiga, dan 4 tetap. Kolom yang pertama berubah. Berubahnya seperti apa? Yang pertama, kolom 1 ditambah kolom 2 dikali min 1. Hasilnya 3 ditambah 0. Karena 3 ditambah 0 kali min 1 sama dengan 0. 3 ditambah 0 sama dengan 3. Kemudian yang kedua, 4 ditambah, ini 4 ya, 4 ditambah 1 kali min 1. Hasilnya 4 ditambah min 1 sama dengan 3. Hasilnya 3 dan 3. Kemudian untuk berikutnya, kita lanjut ke ini latihan soal nanti dulu. Oke, kita masuk ke determinan ya. Jadi untuk latihan soalnya tadi sudah dicatat ya Mas ya, yang mana untuk pembuktian, bukan latihan soal ya, pembuktian ya. Pembuktian di situ untuk mengingat lagi matriksnya seperti apa, nanti dituliskan, nanti dikumpulkan.
Oke, sebelum saya tutup perkuliahan malam ini, ada yang ditanyakan, mana yang mau dikerjakan udah tahu ya Mas ya? Siap sudah, Pak. Oke, terima kasih. Nanti tugasnya individu, boleh diskusi. Saya harapkan yang belum lupa ya, karena ini kan sudah pernah, yang lupa atau yang belum paham bisa diskusi sama teman-temannya. Jadi saya harapkan semua paham untuk melangkah lagi ke bab berikutnya. Jadi nggak perlu dihafal, hanya perlu dipahamin logika matematika seperti itu. Karena nanti kalau masuk ke bahasa pemrograman juga kita pakainya ini untuk ke depan ya, kalau mau lanjut ke pemrograman. Jadi logika matematika, aljabar linear perlu dipahamin aja. Kadang memang lupa. Saya juga memahamin karena ada banyak sih materinya. Jadi perlu dipahamin aja. Jika ada yang ditanyakan, bisa langsung tanya ke saya atau diskusi ke teman-teman. Jadi lebih enak kalau diskusi sama teman tuh lebih enak. Oke, terima kasih. Ini berarti ada yang belum hadir ya? Oh ya, belum hadir ya. Oke, nggak apa-apa. Terima kasih atas waktunya. Nanti materi saya kirimkan di grup. Saya harapkan teman-teman bisa diskusi. Jadi pemahaman tentang logika matematika lebih gampang dipahamin. Mungkin ada yang mau ditanyakan. Kalau tidak ada, saya tutup dulu perkuliahan ini. Terima kasih atas waktunya. Semoga soalnya nggak mempersulit ya, karena hanya pembuktian-pembuktian aja, dikumpulkan nanti minggu depan. Ada yang ditanyakan, Mas? Mohon izin bertanya, Pak, untuk Ya. pengumpulan tugasnya lewat grup atau lewat email, Pak? Saya sih gampang ya. Kalau via email boleh, nanti saya kirimkan email saya ya Mas ya. Jadi nanti di email aja. Nanti habis ini saya kirimkan email saya. Itu ya Mas ya. Siap, Pak. Oke, terima kasih atas waktunya. Jangan lupa banyak berlatih ya. Berlatih dari contoh-contoh soal. Jadi saya rasa teman-teman mahasiswa udah tahu harus berlatih sendiri ya. Kalau masih SMA kan mungkin masih diarahkan, kalau udah kuliah saya harap teman-teman aktif untuk berlatih sendiri. Jadi terbiasa dengan matriks. Kalau ada waktu senggang berlatih, banyak sekali materi di internet. Oke, saya tutup dulu perkuliahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat malam, Pak. wabarakatuh. Siap. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, terima kasih Mas.